Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah ada beberapa poin. Yang pertama itu pengertian perencanaan sumber daya manusia, manfaat perencanaan sumber daya manusia, tantangan sumber daya manusia, faktor penentu sumber daya manusia, dan tahapan memperoleh kelayakan pekerjaan. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian perencanaan sumber daya manusia, terlebih dahulu kita harus paham dulu apa sih itu perencanaan sumber daya manusia. Nah, jadi perencanaan adalah suatu proses dan upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, kita mau ke sekolah atau mau ke kampus pukul 08.00 misalnya. Nah, terlebih dahulu kita harus punya perencanaan dulu. Mau bangun jam berapa, mandi jam berapa, sampai mau berangkat jam berapa. Karena dengan membuat perencanaan maka kita akan tiba pada waktunya. Nah, kemudian apa sih itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah orang atau individu yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki kemampuan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Plan merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menurut KBBI, selain pengertian perencanaan sumber daya manusia di atas, KBBI juga memiliki definisi tentang daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilihat oleh kepentingan proses produksi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu membentuk sumber daya manusia, mengaktifasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Sumber daya manusia bisa bekerja secara proaktif dan menemukan kandidat yang sesuai. Ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan sumber daya manusia kemungkinan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan potensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tantangan sumber daya manusia. Adapun tantangan sumber daya manusia terbagi dua, itu tantangan internal dan eksternal. Yang pertama, internal. Pemilik penanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak mau memperbaiki potensi sumber daya manusianya, maka pemilik modal juga tidak mau untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Dua, pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Dengan meningkatnya manajemen sumber, kemungkinan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan kerja. Fungsi pemerintah sangat sentral dan perekonomian suatu negara karena fungsi pemerintah adalah membuat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah juga berhak mengatur jam kerja, memantau apakah karyawan diperlukan dengan layak oleh perusahaan, dan mendapatkan upah dan layak. Baik, poin selanjutnya yaitu faktor penentu sumber daya manusia. Pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhan. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dalam membutuhkan banyak sumber daya manusia? Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan jika diperlukan. Juga bisa merencanakan pelatihan
untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi sumber daya manusia ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.